kita masuk ke materi selanjutnya mengenai turunan fungsi aljabar, ada pada halaman 46 pada buku LKS Matematika Wajib. Nah, untuk menentukan turunan fungsi aljabar dapat digunakan rumus berikut. Jika fx-nya itu ada ax pangkat n, a ini adalah konstanta dan n ini pangkat dari variabel x, maka turunan dari fx itu adalah a dikali n, n-nya ini ditaruh di samping a, jadi a kali n kali x pangkat n kurang 1. Misalnya 2x pangkat 3, jadi 2 dikali 3 kali x, 3 kurang 1, 2, jadi 6x pangkat 2. Nah, apabila u dan v adalah fungsi x dan a adalah konstanta, berlaku rumus-rumus turunan berikut. Jika y sama dengan a, maka y aksennya itu atau turunannya itu adalah 0. Misalnya y itu adalah 2, maka turunannya itu adalah 0. Bagian B, y-nya itu sama dengan ax, maka turunannya itu adalah a. Contohnya misalnya 2x, maka turunannya itu adalah 2. Jika y sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah n kali a dikali pangkatnya ini, kemudian pangkatnya dikurang 1. Kemudian yang keempat, y sama dengan a kali u, maka turunannya itu a kali u aksen. Y sama dengan u tambah v, maka turunannya itu o aksen tambah v aksen. Jika u dikurang v, maka turunannya u aksen kurang v aksen. Nah, jika perkalian u kali v, maka turunannya itu u aksen v ditambah u v aksen. Kemudian jika dia pembagian, yaitu bentuknya u banding v, maka turunannya itu u aksen v dikurang u v aksen per v kuadrat. Jadi kalau perkalian itu ditambah, pembagian itu dikurang, bedanya dia ada per v kuadrat. Nah, kita selanjutnya akan masuk ke contoh soal pada halaman 47. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan turunan fungsi berikut. Yang bagian A ada fungsi fx yaitu 5x kuadrat. Jadi, turunannya dari fx kita dapat tulis f aksen buka kurung x tutup kurung 5 dikali pangkatnya yaitu 5 kali 2. Kemudian x ini tadi pangkatnya harus dikurang 1, apapun itu harus dikurang 1, jadi 2 kurang 1 itu 1, jadi 5 kali 2x 10x, jadi pangkat 1 nggak usah ditulis. Kemudian bagian B, gx sama dengan 6 per x pangkat 5. Nah, kita ubah dulu variabel x pangkat 5 di bawah menjadi ke atas, jadi pangkatnya itu berubah menjadi negatif 5, jadi 6 kali negatif 5 yaitu negatif 30, kemudian variabel x-nya itu dikurang 1. Apapun pangkatnya itu dikurang 1 karena rumusnya sudah seperti itu. Jadi negatif 5 dikurang 1, negatif 6, jadi min 30x pangkat negatif 6. Kemudian kita dapat ubah menjadi min 30 per x pangkat 6. Jadi pangkat negatif apabila dibawa ke bawah menjadi pangkat positif. Jadi dia tidak bisa pangkatnya negatif ya. Jadi kita harus ubah bentuknya menjadi positif. Nah, yang bagian C ada fungsi hx yaitu 4x kali akar pangkat 2 dari x. Nah, kita ubah dulu bentuknya. Akar pangkat 2 dari x ini dapat kita ubah menjadi x pangkat 1/2. Akarnya hilang, jadi 4x dikali x pangkat 1/2. Kalau dikali itu pangkatnya ditambah, jadi 4x pangkat 1 ditambah x pangkat 1/2. Jadi 4x pangkat 3/2. Nah, 4 dikali 3/2, jadi n dikali dengan a, rumusnya tadi, jadi
4 dibagi 2 itu 2, 2 kali 3 6. Kemudian variabelnya X pangkat 3/2 dikurang 1. Jadi sisanya X pangkat 1/2. Jadi 6X pangkat 1/2. Nah, X pangkat 1/2 itu kan bentukan lain dari akar pangkat 2 dari X. Jadi kita dapat ubah bentuknya seperti ini. 6 dikali akar pangkat 2 dari X. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Diketahui fungsi fx itu 3x min 2 pangkat 2 per x tambah 5. Jadi ini bentuknya itu U per V ya. Jadi nanti kita menyelesaikannya menggunakan rumus turunan fungsi U banding V, yaitu U aksen V dikurang UV aksen per V kuadrat. Nah, jika turunannya itu adalah turunan pertama dari fx, tentukan f turunan x. Nah, karena dia berbentuk UV, jadi kita menyelesaikannya seperti ini, maka kita cari dulu satu-satu. U aksennya berapa, V aksennya berapa. Nah, U, ini U ya, dan ini V yang di bawah V. Jadi U yaitu 3x min 2 pangkat 2. U aksennya ini diperoleh dari rumus N. N ini pangkatnya. Jadi kalau di sini pangkat 8, maka di sini 8. Kalau di sini pangkat 100, jadi di sini 100. Karena ini pangkat 2, jadi di sini pangkat 2 ya. Jadi N dikali U N kurang 1. U ini merupakan fungsi fx. Jadi ini U. Jadi tetap kita tulis 3x min 2, cuman pangkatnya yang dikurang yaitu N kurang 1. Jadi 2 kurang 1 yaitu 1, jadi pangkatnya kita tidak tulis lagi. Kemudian 3 diperoleh dari turunan dari U. Turunan dari U di sini 3x, turunan dari 3x adalah 3, dan turunan dari 2 itu 0, jadi 3 kurang 0 itu 3. Jadi 2 dikali dengan 3, 6. Di dalam kurung tetap 3x min 2. Kita tidak sederhanakan atau tidak kita operasikan. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, V x tambah 5. V aksennya x itu 1, turunan dari x itu 1. Kemudian 5 tambah 0. Turunan dari 5 itu kan 0, jadi ditambah 0, jadi 1 tambah 0, 1. Nah, kita cari, kita masukkan nilai-nilai tadi ke dalam rumus. U aksennya kita peroleh 6 kali dalam kurung 3x min 2 tutup kurung dikali V-nya itu x tambah 5. Kemudian dikurang U-nya itu 3x min 2 pangkat 2 dikali V aksennya itu 1 per x tambah 5 kuadrat, V kuadrat. V-nya itu x tambah 5, jadi x tambah 5 kuadrat. Setelah itu kita operasikan 3x ini kita kali ya. 3x min 2 dikali x tambah 5 diperoleh 3x kuadrat tambah 13x min 10 dikurang 3x min 2 kuadrat itu 9x kuadrat min 12x tambah 4. Tetap karena dikali 1, yang di bawah tetap x tambah 5 kuadrat. Kemudian yang 6 ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. Jadi 6 kali 3x kuadrat itu 18x kuadrat tambah 78x min 6 kali 10 min 60. Negatif kali positif negatif 9x kuadrat. Kemudian negatif kali negatif 12x itu positif 12x. Kemudian negatif kali positif 4 itu negatif 4 per x tambah 5 kuadrat. Jadi yang di bawahnya tetap. Jadi kalian tidak perlu kayak jabarkan jadi x kuadrat tambah 10x plus 25, nggak perlu ya. Jadi bentuknya seperti ini saja. Kemudian kita operasikan. Jadi 9x kuadrat jadi 18x kuadrat dikurang 9x kuadrat, 9x kuadrat. 78x tambah 12x 90x, kemudian min 60 ditambah negatif 4 itu negatif 64 per x tambah 5 kuadrat. Jadi ini turunan fx nya.
9x kuadrat tambah 90x min 64 per x tambah 5 kuadrat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 3. Diberikan fungsi fx itu 2x min 1 pangkat 3 dikali x kuadrat min 3x tambah 2. Dan f turunan x adalah turunan pertama dari f. Tentukan nilai f aksen apabila x-nya itu adalah negatif 1. Nah, kita cari dulu turunannya. Setelah kita dapat, baru x-nya itu kita ganti dengan negatif 1. Ini kan bentuknya U kali V. Nah, jadi kita cari dulu satu persatu turunan U berapa, turunan V berapa, kemudian kita kali U aksen V ditambah UV aksen. Ini rumusnya ya, untuk perkalian. Jadi 3 U N kurang 1, 3 kurang 1, 2. Jadi 3 kali 2X min 1 pangkat 2. Kemudian dikali turunan U aksen U. Dikali 2. Kemudian kali V. V-nya X kuadrat min 3X tambah 2. Kemudian ditambah U 2X min 1 pangkat 3 dikali turunan dari V aksen itu 2X min 3. Ini turunannya. Nah, karena 2X min 1 kuadrat sama dengan 2X min 1 pangkat 3, jadi kita keluarkan yang 2X min 1 pangkat 2-nya. Kemudian kita buka kurung di sini ya. Jadi 3 kali 2, 6. X kuadrat min 3X tambah 2 tetap yang di atas, kemudian di sini menjadi pangkat 1 karena apabila 2X min 1 kuadrat dikali 2X min 1 pangkat 1 menjadi 2X min 1 pangkat 3, jadi ini dikeluarkan sehingga di sini hanya menjadikan pangkat 1, kemudian 2X min 3. Nah, setelah itu tetap ini 2X min 1 kuadrat, kemudian ini 6 kita kalikan dengan yang di dalam kurung, 6x kuadrat min 18x tambah 12. Kemudian 2x kali 2x itu 4x kuadrat min 2x min 6 itu min 8x, kemudian min 1 dikali negatif 3 positif 3. Kemudian ini tetap 2x min 1 kuadrat, kemudian 6x ditambah 4x kuadrat 10x kuadrat, kemudian min 18x ditambah min 8x negatif ditambah negatif itu negatif 26x, kemudian 12 tambah 3 15. Ini adalah f turunan x. Nah, ini kita peroleh f turunan x-nya ya. F turunan x. Nah, sekarang kita ganti pertanyaan dari soal itu, kita ganti x-nya menjadi negatif 1. Jadi f turunan negatif 1, semua nilai x kita ganti negatif 1. 2 kali negatif 1 dikurang 1 kuadrat, kemudian 10. Pokoknya semua nilai, semua variabel x kita ganti dengan negatif 1. Sehingga diperoleh negatif 3 kuadrat itu negatif 2 dikurang negatif 1. Negatif ditambah negatif itu negatif, jadi negatif 3 kuadrat, kemudian negatif 1 kuadrat itu adalah positif 1, jadi 10 kali positif 1 itu 10, kemudian negatif 26 dikali negatif 1 itu negatif kali negatif itu positif 26, kemudian plus 15, sehingga negatif 3 kuadrat itu negatif 3 kali negatif 3 itu positif 9, 9 kali 51 459. Seperti itu.